Tuhan. Biar setiap kami umat-Mu di tempat ini, kami boleh menjadi ciptaan yang baru. Setiap hari Tuhan proses kami untuk kami menjadi seperti yang Tuhan mau. Karena itu kami datang pagi ini Tuhan, karena Engkaulah yang mengundang kami. Engkau sudah lebih dulu ada di tempat ini ya Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Sekarang waktunya Engkau berbicara kepada kami. Berbicaralah kepada kami tanpa terkecuali. Kami buka hati kami. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Puji Tuhan, saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang hadir di tempat ini, bahkan juga yang mengikutinya secara online. Dan hari ini saya rindu membagikan firman Tuhan dengan judul adalah Jalan yang harus dilalui. Haleluya, jalan yang harus dilalui. Sebelum kita berangkat ke tempat ini, tentu ketika kita keluar dari rumah kita sudah diperhadapkan dengan yang namanya jalan. Tidak ada kita yang tiba-tiba muncul dari langit tiba di tempat ini. Semua melalui jalan. Ada jalan yang memang sudah biasa kita lalui Bapak Ibu Saudaraku. Ya secara otomatis kita tidak perlu menghafal. Ya apalagi setiap minggu Bapak Ibu ada tempat ini, secara automatically kita dihantar ke tempat ini. Tapi ternyata dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kehidupan kita sebagai orang percaya tidak secara otomatis jalan yang kita lalui selalu jalan mulus. Setuju? Jalan yang baik-baik saja. Tapi ada jalan-jalan yang Tuhan izinkan kita untuk kita lalui. Dan tanpa disadari, jalan yang Tuhan berikan kepada kita dalam hidup kita, dalam pribadi, dalam keluarga kita, ada banyak jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kita dan belum pernah kita lalui. Setuju? Nah karena itu untuk kita bisa mengetahui jalan kemana kita pergi, apalagi sebuah tempat yang baru, biasanya kita itu dibantu dengan yang namanya GPS, Global Positioning System. Ya, pada zaman sekarang, pada saat ini gampang sekali kita mengakses ya tempat yang kita tuju mau kemana. Kita belum pernah pergi ke sebuah tempat, kita tinggal pakai GPS. Kita tinggal pakai aplikasi petunjuk arah, petunjuk jalan. Ya ada Waze, ada Google Map dan lain sebagainya. Tapi ternyata ketika digunakan pun ternyata aplikasi tersebut bisa error. Saya pernah baca ya berita atau nonton sebuah berita ya. Ada pemudik mengikuti jalur aplikasi ya diantara itulah. Masuk ke hutan. Gak bisa keluar, kenapa? Karena ternyata GPS-nya error, ya. Kenapa? Karena itu masih buatan manusia. Artinya ternyata di dalam dunia ini tidak semuanya bisa membawa kita kepada sebuah tempat atau keinginan yang kita capai. Ada kalanya kita seringkali error juga ketika kita menggunakan GPS. Sama dalam hidup kita pun dalam mengikut Tuhan, tidak semuanya baik-baik aja. Banyak juga yang error hidupnya. Coba kasih tahu kanan kirinya, pasti bukan kamu yang error bilang. Ya, Bapak Ketua Umum kita, Sinode GBI, Pendeta Dr. Ruben Adi Abraham mengatakan begini, dalam hidup kita, kita memang perlu GPS untuk kita menuju ke sebuah tempat. Tapi dalam kehidupan orang percaya, kita juga punya GPS. Ya, God Positioning System. Artinya Tuhanlah sebagai satu-satunya jalan petunjuk arah hidup kita. Apa yang Allah berikan kepada kita untuk kita mengikuti jalannya Tuhan, arahnya Tuhan? Alkitab. Alkitab ini adalah GPS-nya orang percaya, kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bahkan beliau mengatakan GPS juga sebuah kepanjangan, goblok pasti sampai. Sekalipun kita dianggap bodoh oleh orang dunia ini Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita baca yang namanya Alkitab, hidup intim dengan Tuhan, Tuhan bisa pakai untuk mempermalukan orang-orang yang pintar. Bukankah firman Tuhan berkata seperti itu kan? Jadi Tuhan bisa permalukan dunia ini dengan orang-orang yang biasa-biasa aja, bahkan dianggap orang tidak masuk hitungan. Nah hari ini kita bersama-sama melihat dalam Amsal 16 ayat yang kedua. Amsal pasal 16 ayat yang kedua mengatakan seperti ini buat kita. Ya, segala jalan orang adalah
bersih. Menurut siapa? Pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Ketika ada seorang pedagang ditanya oleh seorang pendeta, gimana keuntungannya hari ini? Oh puji Tuhan, haleluya Pak Pendeta. Loh kenapa? Ya saya untungnya banyak banget. Kok bisa? Yalah kita akal-akalan dikit lah, timbangannya di akal-akalin gitu kan. Lihat, menurut pedagang ini hidupnya itu sudah bersih, hidupnya sudah mulus. Kenapa? Dia bisa untung gede. Ternyata setiap kita ini punya persepsi cara pandang yang berbeda-beda. Orang yang biasa selingkuh ya menganggap bahwa itu sah-sah aja. Kenapa? Karena suka sama suka, dibilang begitu. Ya namanya juga tugas kantor, biasalah cari hiburan di luar. Menurutnya itu benar. Tapi coba kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Salah. Jadi tolak ukur kita melihat apakah kita hidupnya benar atau tidak. Jangan pakai cara diri sendiri. Iya dong, jangan pakai cara diri sendiri. Karena kalau kita pakai cara diri sendiri, semua yang kita lakukan kita bilang apa? Benar. Coba. Wah long weekend, panjang, liburan sama keluarga ke Bali, tinggalin gereja. Dibilang apa? Gak apa-apa lah kan bisa online. Lihat, cara pandangnya menurut dia benar. Padahal carilah tempat ibadah di Bali kan juga ada. Gak perlu online. Halo? Jadi cara pandang manusia ini seringkali membuat kita akhirnya tidak bisa memahami jalannya Tuhan. Ingat, pengalaman kita mengikut Tuhan tidak bisa menjadi ukuran pengalaman bahwa kita hidupnya sudah dibenarkan oleh Tuhan. Nah ada banyak hamba Tuhan, pendeta juga begitu. Nyampein firman Tuhan, yang diceritain apa? Pengalamannya dia. Tapi dia tidak kupas, tidak bawa firman Tuhan, singkapkan kepada umat Tuhan. Tapi yang dia ceritakan apa? Pengalamannya dia sukses, pengalamannya dia berhasil, pengalamannya dia ini itu. Bahkan naik turun surga. Lihat. Saya mau kasih tahu begini, bahwa setiap kita, cara pandang kita harus betul-betul difilter. Apakah cara pandang kita itu benar bersih di hadapan Tuhan. Makanya dalam ayat ini katakan begini, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Hari ini kita ibadah Bapak Ibu Saudaraku. Kelihatannya secara manusiawi, secara jasmani kita ada di tempat ini loh. Tapi belum tentu kalau Tuhan selidiki, Tuhan lihat isi kedalaman hati kita. Hatimu ada di sini enggak? Atau hati kita ada di luar? Hati kita ada di pergumulan masalah hidup. Hati kita ada di mana? Hati kita ada di, habis ini mau makan apa ya? Kayaknya enak deh. Di Glodok tuh ada mie ayam enak gitu kan. Sana aja yuk. Belum pulang gereja, hatinya udah di sono. Jasmaninya ada di sini. Hati-hati karena Tuhan yang menguji hati. Nah, dalam Amsal 16 ayat yang kedua dalam versi ya mudah dibaca ya. Dalam versi mudah dibaca kalau Bapak Ibu Saudara lihat ya dalam firman Tuhan ini Bapak Ibu akan melihat tunggu ya. Oke. Ya, next. Versi mudah dibaca begini. Orang menganggap segala sesuatu yang dilakukannya apa? Benar. Tetapi Tuhanlah yang menghakimi yang dilakukannya. So artinya Tuhan akan menjadi hakim buat kita. Hati-hati ya. Kebiasaan kita datang ibadah seperti hari ini jangan-jangan ya kita lakukan. Kenapa? Takut Tuhan gak berkati saya Pak. Takut Tuhan ambil suami saya. Ambil istri saya. Takut keluarga saya banyak penyakitnya Pak. Dengar ya, kita datang ibadah hari ini bukan semata-mata kita mau diberkati oleh Tuhan. Karena kita sudah lebih dulu diberkati oleh Tuhan. Amin. Apa yang Tuhan berikan kepada kita? Keselamatan. Apalagi yang Tuhan berikan kepada kita? Nafas hidup. Walaupun mungkin kita ada yang sakit hari ini datang nih. Tapi toh Tuhan berikan kepada kita nafas hidup.
Tuhan kasih nafas hidup. Kemarin di jemaat kami di GB Petamburan, kami dibuat kaget karena ada satu jemaat yang meninggal. Padahal hari Minggu seperti hari ini, hari Minggu kita baru ketemu. Ternyata besoknya dapat kabar sudah meninggal. Ya ternyata memang Bapak ini punya rekam medis penyakit ya cukup banyak. Tapi dengan cepat Tuhan panggil dia. Istri sama anak-anaknya ya tentu tidak rela. Dia tiba-tiba bisa meninggal. Sempat dibawa ke rumah sakit tapi tidak tertolong. Nah, apa yang perlu kita lakukan seperti hari ini Bapak Ibu Saudaraku? Ingat baik-baik, apapun yang kita lakukan Tuhan akan menjadi hakim atas kita. Kita merasa apa yang sudah kita lakukan selama ini itu sudah benar. Padahal menurut Tuhan itu belum sempurna, belum benar. Coba saya tanya sama Bapak Ibu Saudara, ibadah kita lakukan hari ini menurut kita sudah benar belum? Saya takut loh ngomong. Ya kalau saya tanya nih, menurut kamu Van, ibadah kamu nih, ibadah saya maksudnya pribadi, bukan ibadah secara korporat bersama, bukan bicara tentang fasilitas, bukan. Menurut kamu Van, ibadah kamu sudah benar gak di hadapan aku? Kalau Tuhan tanya seperti itu, saya akan dengan rendah hati saya ngomong begini, belum Tuhan. Belum, saya bilang. Kenapa? Jauh dari sempurna. Nah kalau pertanyaan itu Tuhan tanya sama kita nih Bapak Ibu Saudaraku, apakah engkau hadir di tempat ini? Sungguh-sungguhkah engkau hatimu buat aku? Sungguhkah pikiranmu saat ini untuk aku di tempat ini? Walaupun sebenarnya Tuhan mau apa? Seluruh dimensi aktivitas hidup kita nih, hidup kita ketika buka mata, mau tidur malam, itu semuanya harusnya buat Tuhan. Oke lah, saya perkecil ruang lingkupnya. Seperti ibadah hari ini. Apakah kita berani berkata bahwa ibadah kita sudah benar di hadapan Tuhan? Nah, orang di sana bilang insya Allah. Tapi buat kita harus jujur sama Tuhan. Belum Tuhan. Makanya jalan yang ditempuh itu bukan jalan menurut pandangan kita. Tapi pikirkan jalannya Tuhan. Amsal 16 ayat 25. Ada jalan yang disangka apa? Lurus. Tapi ujungnya menuju maut. Saya dengar beberapa bulan yang lalu. Angka tragedi kecelakaan bermotor itu paling banyak terjadi di jalan tol. Kenapa? Karena katanya jalan bebas hambatan. Saking bebas hambatan, semua berlomba-lomba dengan kecepatan tinggi supaya sampai di tempat tujuan. Semua berlomba-lomba menggunakan seenak-enaknya jalan. Jalur darurat dipakai untuk nyelip. Ya kan? Coba. Ternyata ini angka paling banyak terjadi kecelakaan. Nah, kita sama nih. Kita rasa lurus terus, baik-baik aja, normal aja. Kita yang biasa nipu orang. Mikir apa? Gak apa-apa. Tuhan gak marah kok. Udah 1 kita tipu. 2 kita tipu. 3 kita tipu. Kita bilang apa? Fine aja tuh. Tuhan gak marah. Atau kita yang biasa nonton pornografi. Nonton. Kita bilang apa? Tuhan gak kasih tuh hukuman. Fine aja. Dosa apa lagi Bapak Ibu Saudara yang kita lakukan? Dan Tuhan tidak langsung menghukum kita. Saya tanya, beranikah kita dievaluasi sama Tuhan? Waduh, thank you. Terima kasih. Lihat, pada zaman perjanjian lama, ketika umat Israel itu berbuat dosa, apa hukumannya? Mati.
Mereka enggak kudus ketika berjumpa dengan Tuhan, mereka mati. Kita enggak seperti itu sekarang. Tuhan kasih anugerah buat kita Bapak Ibu Saudaraku. Tujuannya apa? Supaya kita introspeksi diri kita. Benar gak sih apa yang kita lakukan seluruh dimensi kehidupan kita? Ini memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Makanya kalau Tuhan tegur kita Bapak Ibu Saudaraku, jangan marah sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan bilang, lo pikir lurus jalan lo. Enggak, itu ujungnya maut. Makanya kalau kita, ya biasanya kalau kita sedang sakit, kita ngomong sama Tuhan, Tuhan sembuhin aku Tuhan, sembuhin aku Tuhan. Enggak salah Bapak Ibu, enggak salah. Tapi sebelum minta sama Tuhan, coba introspeksi, kenapa gue sakit? Udah tahu punya kolesterol, hajar terus tuh gorengan, hajar terus tuh daging. Lalu minta Tuhan sembuhin. Tuhan bilang, lah kan udah tahu kolesterol, ngapain dihajar? Nah kemarin saya itu bersama dengan keluarga beberapa hari makan daging. Tiba-tiba hari Jumat kalau salah, Jumat atau Kamis ya. Di bagian belakang kepala saya ini sampai leher itu sakit banget. Sakit banget, sampai saya pulang saya ngomong sama istri saya, sakit di belakang leher nih sampai kepala. Itu kata istri saya, jangan-jangan gara-gara kemarin loh banyak makan daging. Saya bilang, mungkin iya. Jangan-jangan kolesterol. Akhirnya mau gak mau supaya saya bisa redah sedikit, saya minum tuh satu obat. Apa namanya, saya lupa itu. Itu dia. Seumur-umur saya belum pernah minum obat itu. Gak pernah. Ya kalau darah tinggi saya minum setiap malam. Cuman itu belum pernah saya minum. Tapi karena udah sakit banget Bapak Ibu Saudaraku, saya minum. Saya tenangkan diri, lalu saya gosok-gosok sama hot cream gitu ya, karena pegel banget. Terus hari Minggu seperti hari ini, hari Sabtu saya ngomong, saya gak mau makan dulu. Kenapa? Karena pagi-pagi ke gereja di Petamburan tuh ada klinik ya, jadi saya mau cek kolesterol saya. Akhirnya sebelum kesini Bapak Ibu Saudaraku, saya cek. Ya memang sengaja saya gak makan, saya cek. Waktu dicek ternyata puji Tuhan 128. Oh ternyata, saya pikir gara-gara itu. Saya ingat lagi, oh mungkin karena terlalu sering nunduk, pakai laptop ngerjain tugas itu, kawan gitu ya. Nunduk itu juga jadi pengaruh kan. Jadi kesini tegang. Saya bilang. Tapi saya belajar sesuatu begini. Coba kita perhatikan hidup kita. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita nih, jangan cepat-cepat komplain sama Tuhan. Jangan sedikit-sedikit, Tuhan tolong ini. Memang kan Tuhan pembantu? Bukan. Tuhan bukan pembantu kita. Tuhan itu juru selamat kita. Tuhan itu raja kita. Jadi ingat, apakah yang kita lakukan hari-hari ini, kita rasa itu mulus, baik-baik aja, Tuhan berkenan? No. Enggak. Amsal 16 ayat 25. Dalam versi mudah dibaca bilang gini. Ada jalan yang tampaknya benar bagi kita. Tetapi jalan itu hanya membawa ke dalam maut atau berujung kepada kematian. Kata kematian di sini bukan bicara kematian secara fisik, bukan. Kematian terpisah kita dengan Tuhan. Roh kita terpisah dengan Tuhan. Gak bisa connect sama Tuhan. Gak nyambung lagi sama Tuhan. Ibadah sih ibadah, tapi gak rasa sesuatu sama Tuhan. Memberi sih memberi persepuluhan, beri tapi gak rasa sesuatu sama Tuhan. Gak rasa hadirat Tuhan. Ingat, kalau itu sampai terjadi dalam hidup kita, introspeksi diri kita. Benarkah jalan yang kita hadapi? Nah, jalan hidup yang baik-baik saja atau sepertinya tidak ada masalah, belum tentu itu baik menurut pandangan Tuhan. Saya ambil contoh. Ayub 1 ayat 5. Coba Bapak Ibu baca sama-sama ya. Ayub 1 ayat 5. 1, 2, 3.
Setuju nggak bahwa Ayub pada zamannya adalah orang yang saleh, orang yang taat, bahkan orang yang kaya? Alkitab catat kan? Alkitab catat. Tapi ternyata di tengah-tengah kesalehannya Ayub, keberhasilannya Ayub, kesuksesannya Ayub, Ayub berpikir fine aja, baik-baik aja. Setiap hari loh Ayub persembahkan korban. Buat siapa? Buat keluarganya. Karena dia tidak tahu apa yang dilakukan oleh anak-anaknya atau keluarganya. Karena itu dia taruh korban. Dia taruh korban untuk apa? Sekali lagi untuk menjaga keluarganya. Lihat ya, menjaga keluarganya. Karena kan kalau Bapak Ibu Saudara baca dalam Ayub 1, Ayub 2, itu kan setan datang kan. Iblis datang kepada Allah minta izin kan. Coba cabut pagar pelindunganmu. Maka dia akan meninggalkan engkau. Ketika dicabut, apakah secara otomatis Ayub meninggalkan Allah? Sama sekali tidak. Bahkan semua sudah diambil sehingga kulit nih, dagingnya juga nih, kena penyakit, dia tidak meninggalkan Allah. Bahkan istrinya sendiri pun yang mencoba merayu, membujuk supaya Ayub tinggalkan Allah. Ayub gak lakukan itu. Tapi saya mau kasih tahu begini, sebelumnya jalannya baik-baik saja. Baik-baik saja. Hidup kita ini Bapak Ibu Saudaraku, mungkin saat ini kita rasa kita nggak ada pergumulan, masalah hidup, sehat semuanya, berhasil semuanya, anak-anak sukses, anak-anak bisa disekolahkan dan lain sebagainya. Kita rasa baik-baik saja. Enggak. Kenapa? Tuhan sedang mengamat-amati kita. Ayub 23 ayat 10. Ayub 23 ayat 10. Yuk baca Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Yes. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Doa saya, biarlah kita nih, izinkanlah Tuhan menguji kita. Kenapa? Ketika Tuhan menguji kita, maka kita layak naik kelas. Iya dong, layak naik kelas. Semua kita pernah sekolah. Untuk bisa naik kelas harus mengalami ujian. Ada yang tinggal kelas? Ada. Kenapa? Tidak lolos ujian. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu Saudara sedang menghadapi ujian jalan hidupnya, nggak apa-apa. Kenapa? Karena Tuhan mau kita naik kelas. Amin. Tuhan mau kita naik kelas. Izinkan Tuhan supaya Tuhan proses kita seperti contohnya 1 Raja-Raja 17 ayat 12. Janda di Sarfat harus mengakhiri jalan hidupnya pada besok hari jika Elia tidak datang menolong dirinya. Dia ngomong kan, ini tinggal roti terakhir. Kalau saya kasih makan kamu, besok saya mau makan apa sama anak saya? Lihat, Allah utus Elia datang ketemu dengan janda itu dan anaknya. Apakah mati dia besoknya? Tidak. Karena Tuhan tahu jalan hidupnya janda di Sarfat itu. Saya mau kasih tahu sama kita semuanya Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan tahu jalan hidup kita masing-masing. Amin. Jalan hidup masing-masing kita Tuhan tahu. Dan jangan kasih tanda titik di akhir hidup kita. Ini cukup, belum. Izinkan Tuhan yang kasih tanda titik dalam hidup kita. Bukan kita yang kasih tanda titik. Amin. Amin. Siapa yang tahu Bapak Ibu Saudara apa yang akan terjadi beberapa menit ke depan kita? Gak ada yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Makanya Tuhan kasih tahu sama kita. Ikuti jalanku. Yohanes 14 ayat 6. Baca sama-sama ya. Yohanes 14 ayat 6. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin.
Banyak agama, banyak tokoh agama, banyak tokoh pemuka agama, tapi hanya Yesus yang mengakui dirinya, I'm the way. Akulah jalan. Dia nggak bilang aku jembatan. No, dia bilang apa? Aku jalan. Ada lagu sekolah minggu bilang gini, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih, bener gak? Yang lebar, terus jiwamu mati, terus tapi yang sempit. Jalan manakah yang kita lalui? Lebarkah? Sempitkah? Saya mau kasih tahu, walaupun kita ada di lembah sekalipun, ada di puncak gunung sekalipun, kalau di situ nggak ada Tuhan, ngapain kita buat sesuatu? Tapi berbahagialah kita, Tuhan itu ada di segala tempat. Tuhan tahu setiap musim kehidupan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa? Karena dialah jalan. Dialah yang menuntun kita untuk kemana? Untuk memperoleh kehidupan kekal. Untuk sampai kepada Bapa tidak ada cara lain, ikuti jalanku, kata Tuhan. Jangan seperti jalannya Kain dan jalannya Bileam. Yudas pasal 1 ayat 1, 2 Petrus 2:15. Banyak orang yang sudah mengikuti jalan mereka berdua nih. Baik jalannya Kain maupun jalannya Bileam. Menukarkan jalan kebenaran, Yohanes 14 ayat 6 tadi. Dengan mamon, dengan kenikmatan dunia. Tuh, jalannya Kain dan jalannya Bileam. Saya berdoa buat kita semua pagi hari ini. Kita hidup di dalam jalannya Tuhan. Amin. Jalan orang benar. Amsal 4, 18 sampai dengan 19. Saya baca 18, Bapak Ibu Saudara baca 19. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Amin. Kasih tahu kanan kirinya bahwa kamu jalan orang benar. Jangan jadi orang fasik. Ya, orang benar itu akan semakin terang, semakin terang, semakin terang. Semakin bersinar, semakin bersinar, semakin berdampak, semakin berdampak. Walaupun apa? Mungkin seperti Paulus bilang, walaupun manusia lahiriah kami merosot, tapi manusia batinnya kita kuat. Itu bedanya kita. Jalan orang benar sama jalan orang fasik. Ayat terakhir. Amsal 3 ayat 6. Baca dengan keras bersama-sama. 1, 2, 3. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Firman Tuhan mengajar kita pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Yuk apapun yang kita lakukan jangan lupa jalan Tuhan yang kita harus ikuti. Amin. Kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Setelah itu kita akan mau menerima perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Kami bersyukur Tuhan. Kalau bukan karena Engkau, hidup kami binasa. Hidup kami sia-sia. Terima kasih buat firman-Mu yang datang bagi kami. Tolong kami Tuhan, untuk setiap hidup kami boleh mengakui jalan Tuhan. Melibatkan Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Dalam pribadi kami, keluarga kami, bahkan Tuhan di dalam kesibukan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.